Gimana caranya pilih psikolog yang pas buat lo? Hiya, welcome to apa Holmes? MC Holmes Podcast. Exactly. Yes. Hari ini aku agak ini sih excited sama topik kita, Kenapa? pembicaraan kita. Karena kayak sesuatu yang apa ya? Aku tuh suka pengen ngomongin, tapi sebenarnya orang juga kayak canggung gitu loh ngomonginnya. Betul. Iya nggak sih? Orang banyak nyari tahu, tapi kadang-kadang apa ya? Malu gitu, ragu-ragu ya, kayak apa sih cara gitunya gitu, nyarinya benernya gitu. Iya, nyari benernya. Dan hari ini gila, aku berasa tenang banget loh. Serene banget kedatangan guys. Kenalin dong Holmes siapa? Yes, hari ini kita kedatangan teman kita. Sebenarnya teman dulu kerja bareng dulu di satu education startup gitu. Terus tiba-tiba Kes cabut dan mengejar mimpinya. Perkenalkan, ntar lebih lengkapnya Kes akan ceritain sendiri. Yes. Jadi dia kenapa Toto pindah ke jalur ini, panggilannya seperti apa di sini dan keseruannya kayak apa. Tapi please welcome to MC Holmes Podcast. Hai Kes. Aku seneng karena namanya Keisha. Harusnya kan apa kayak adik aku namanya Iya, Keisha. Iya. Jadi Terus udah kakak adik. Terus Iya, udah bener. gitu bintangnya juga Libra. iya. Tebakan aku langsung bener kan? Iya. Apa kabar Kes? Baik. Baik ya? Iya, kalian apa kabar? Baik, Baik, yes. terima kasih. Cek gitu. Baik, sehat, sukacita, biasa gitu. Oh, Nah, itu. Libra juga ya penting ya, sukacita ya. Iya bener. Iya, aku langsung jadi kepikiran kayak kadang-kadang kita baik-baik basa-basi gitu kan. Iya. Bilangnya baik-baik tapi basa-basi, tapi kayak sukacita penting. Yes, Perasaan. mungkin Betul. sebelumnya kita mau kenalan dulu, Kes, boleh diceritain dulu mungkin latar belakangnya sama apa sih akhirnya by the way kita mau bahas mengenai psikologi. Iya. Mengenai gimana cara kita cari psikolog yang pas. Nah, mungkin ya paling bener ya kita tanya sama psikolog gitu kan. Iya, Ya, bener. Jadi mungkin boleh diceritain dulu, Kes, dari Oke. mungkin background-nya sama kenapa mau akhirnya belok ke sini, ke psikologi. Oke. Mungkin kenalan dulu, aku Kezia atau biasa dipanggil Kes, seperti yang Nahum udah sebutin. Aku adalah psikolog klinis dewasa dan remaja, jadi biasanya menangani isu-isu dewasa muda gitu dan remaja yang beranjak ke dewasa Dewasa, gitu. Nanti mungkin kita akan ngobrol ya psikolog tuh jenisnya apa aja atau menangani Iya. grup kelompok apa aja itu makanya menjadi penting gue tadi nyampein gue ke psikolog di bidang apa sih gitu. Kemudian tadi cerita tentang backgroundnya Iya, gitu, benar. atau karir. Gue mau memulai dengan satu kutipan yang mungkin lu berdua bisa resonate juga kali ya. Oke. Kayak ini resonate banget buat gue karena akhirnya gue merasa seperti itulah yang terjadi. Kutipannya bilang, your career should be your life story. That is so Menarik ya? nice. Menarik banget. Bagus. Wow. Gue jadi dapat validasi juga dan gue berharapnya gitu kalau orang dengar tentang karir gue atau tentang ya perjalanan pekerjaan gue, mungkin mereka akhirnya akan belajar sesuatu tentang hidup gue atau life story. Bagus. Aduh, iya. life story ya, bagus. Gue Bener-bener. nggak inget dengernya dari mana gitu, tapi it stuck with me. Dan kayaknya buat kalian juga gitu ya di Iya. Karena kan kadang kita mikir karir ya udah yang apa sih mau dicarinya yang kesuksesannya aja, tapi kan itu juga perlu ada prosesnya ya, makanya itu bagian daripada hidup ceritanya. Bener. Ih bagus Bener, banget cerita ya hidup ya. gitu. Karena gue juga merasa kayak karir gue tuh agak kayak kalau mainan di playground tuh kayak monkey bars gitu loh, yang kayak nggak beraturan, lompat-lompat terus tapi akhirnya hopefully sampai kepada tujuannya gitu. Jadi gue mulai dari value keluarga kali ya. Kayak keluarga gue tuh value-nya care, compassion gitu. Keluarga gue banyak bekerja di bidang-bidang sosial gitu. Nah terus kemudian gue ambil S1 tuh di bidang ilmu komunikasi dan ilmu psikologi. Oke. Jadi dua berbarengan gitu kan. Nah tapi waktu gue kerja, ilmu psikologi ini kayak dormant gitu loh. Gue nggak terlalu banyak pakai. Gue banyak di ilmu komunikasi, marketing, communication, which itu waktu itu gue ketemu Nahum tuh di kerjaan di bidang itu kan gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu gue jadinya lebih banyak ke situ, marketing, communication, bisnis sedikit gitu. Dan gue sempat bertanya-tanya juga kenapa ya gue kenapa nggak mendalami ilmu psikologi. Oke. Tujuannya apa ya dulu gue ngambil gitu kan.
Nah itu ya udah berjalan gitu aja sampai akhirnya gue memutuskan untuk jadi psikolog. Disitulah mungkin baru terjawab gue jadi psikolog karena waktu itu tuh adalah keluarga yang sakit gitu, dan gue menghadapi hal yang sama, dan akhirnya gue sampai ke pertanyaan, kalau gue hidup untuk waktu yang singkat, impact seperti apa sih yang mau gue bawa di dunia ini gitu loh. What impact do I wanna make in this world gitu. Bagus. Akhirnya itulah mungkin gue sampai ke panggilan ini setelah pergumulan, setelah ngobrol dengan banyak orang juga gitu. Dan di situ baru terjawab kenapa gue akhirnya perlu ngambil S1 psikologi. Karena kalau jadi psikolog kan S1 lu harus psikologi, S2 dan harus mengikuti pendidikan profesi psikologi gitu. Tanpa program S1 ya gue akhirnya nggak bisa jadi psikolog gitu. Dan gue mengerti akhirnya gimana life turns out to be that way, atau life presents you with answers yang kadang-kadang lu nggak ngerti di masa sekarang gitu kan. Gitu baru akhirnya terjawab kenapa ya gue melakukan hal itu. Oh ternyata ada impactnya atau ada buahnya atau ada tujuannya di masa depan. Iya, di future gitu. Gitu deh. Oh my god, this is so nice. Tuh kan, ini aku excited banget sih pas mau bahas ini. Terus, oke. Cuma, udah. Oh, jadi kamu sekolah lagi? Iya, untuk psikolog ini sekolah lagi? Betul, untuk jadi psikolog di Indonesia ya. Seperti kalau di luar kan ada yang harus sampai S3 tergantung negaranya masing-masing. Tapi kalau di Indonesia harus mengikuti tadi pendidikan magister profesi psikologi yang akhirnya nanti ikut jam prakteknya juga yang ditentuin dan lain-lain, baru dapat sebutan psikolog dan izin praktek. Oh, gitu. Jadi semacam kayak dokter kan ya? Iya, semacam profesi profesi, kan. Iya, benar. Kalau profesi kayak lawyer gitu kan, itu kan harus mengikuti pendidikan profesi. Oh, oke. Ketahuan anak ilmu komunikasi kayak gitu soalnya. Langsung diceburin. Pokoknya ayo liputan. Ikutan aja, kerjain aja pokoknya gitu. Liputan pergi udah gitu. Udah gak ada nih yang kayak gini-gini. Makanya amazed banget gitu sampai harus melewati proses itu gitu kan. Oke. Iya. Tapi ya sih, cuma mau tanya dikit. Tadi kan yang pertama justru ikut pendidikannya komunikasi dan psikologi. Akhirnya ngambil pendidikannya lanjut S1 lagi psikologi atau langsung ke S2? Langsung ke S2 gitu, karena S1-nya kehitung udah psikologi gitu. Kecuali untuk teman-teman yang kayaknya punya passion nih di psikologi sebagai psikolog, itu biasanya S1-nya harus ngambil lagi. Iya sih, kalau ya memenuhi sih ya kan, kayak ilmu komunikasi, psikologi gitu kan. Jadi emang match gitu kan cara itu. Oke. Menarik. Kita berarti langsung masuk mengerucut ke psikologinya ya, bagian psikologinya. Pengen tahu juga sih kan, emang di sosial media dan di generasi muda sekarang emang mental health issue ini kan emang lagi awareness-nya lagi tinggi gitu ya. Tapi kalau dari Kes sendiri boleh cerita nggak gimana sih sebenarnya kondisi psikologi secara keseluruhan entah di dunia kah atau di Indonesia sekarang, kayak gimana fenomenanya, trennya gitu? Iya, trennya kan kalau seperti yang Nahum udah sempat sampaikan kan, awareness makin meningkat ya gitu. Pertama cases meningkat, cuman kalau kita bicara cases meningkat, datanya seperti itu kan interpretasi data jadi penting ya gitu. Apa artinya cases meningkat? Apakah diagnosanya bertambah? Apakah orang jadi makin aware terus akses layanan kesehatan mental, atau apakah memang mental health is getting worse, misalnya kayak suicide rates naik, yang mana mungkin ya jawabannya di dua hal itu benar dua-duanya. Maksudnya mental health is kind of getting worse dengan efek sosial media dan segala macam, tapi juga ada awareness yang meningkat tadi seperti yang Nahum bilang. Nah tapi kalau bicara lagi tadi awareness kan pasti punya implikasi positif dan juga negatif ya. Positifnya itu orang makin mau akses layanan kesehatan mental, orang makin berani terbuka dengan cerita di sosial media juga dengan apa yang dialami. Implikasi negatif juga pasti ada, orang makin mudah self-diagnose. Iya benar. Kemudian overdiagnose juga. Kemudian bahasanya mungkin patologisasi dari keadaan yang biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya keadaannya biasa tapi jadi
dilabelin sebuah penyakit. Oke. Aku gitu deh. Baca Kayaknya aku WebMD. bener-bener. Cari situs ini, gejala ini, terus tiba-tiba langsung overthink. Wah, Iya. kayaknya aku gitu. Kayaknya aku ADHD deh rasanya gitu. Gitu ya. Common terjadi sekarang. Makanya tuh ada satu artikel menarik keluar di akhir tahun lalu tuh kalau nggak salah dari University of Melbourne. Mereka bilang bahwa literasi kesehatan mental tuh kan makin besar ya, Iya. makin broad gitu, tapi nggak necessarily makin akurat. Oh. Dan poin pentingnya dia bilang adalah orang makin mudah identifikasi the presence of symptoms. Kayak tadi Nahum kayak gue ada gejala ini dan itu gitu. Tapi orang nggak bisa identifikasi the absence of illness gitu. Oke. Gimana? Artinya keberadaan illness-nya tuh mereka nggak bisa mendeteksi, tapi dia simptomnya gimana bilangnya? Lebih ke arah mungkin kalau bahasa kita ya sehari-hari gitu, orang lebih mudah identifikasi dia kenapa-kenapa dibandingkan identifikasi kalau dia nggak kenapa-napa sebenarnya. Oke. Gitu. Mudah untuk bilang gejala gue ini, tapi dia nggak bisa, orang nggak bisa ngerti bahwa sebenarnya yang dijalani itu bukan penyakit, bukan gangguan, bukan diagnosa tertentu, tapi hanya keadaan yang umum terjadi and part of life gitu loh. Part of Iya, aku sering. kan? Iya benar. Part of tantangan sehari-hari aja. Iya benar. Itu sering sih lihat kalau di social media gitu kan, kayak ada yang bilang, aduh gue nih bipolar. Jadi semacam gampang gitu ngomong kata bipolar gitu. Padahal kayaknya nggak semudah gampang kayak apa sih marah terus baik gitu kan. Jadi kayak orang tuh nggak tahu sih, kalau aku suka ngeliat ada kayak wah bipolar ya loh gitu kan. Jadi suka kayak maksudnya karena udah tahu simptomnya, kayak maksudnya udah baca kayak oh ini simptomnya gini-gini, kayaknya lo checklist deh, tapi sebenarnya enggak. Mood swing aja gitu. Iya, kayak lagi itu mungkin aja. lagi keadaannya membuat moodnya jadi agak naik turun sedikit gitu ya. Iya itu sih, makanya dia bilang penting banget untuk punya knowledge bukan yang hanya broad dan besar, tapi knowledge yang akurat juga. Atau at least ya mungkin nggak sotoy lah ya dengan keadaan diri dan temen gitu kan, label-labelin. FYI aku sering sotoy dan ini sering ingetin enggak. Dia sering banget gue sampai kayak no enggak, it's not that deep. bener. It's not that kompleks gitu kan. Aduh, tapi kayak by default emang suka yang kompleks kan, jadi kayak ya oke. Jadi overthink. Tapi kalau misalnya muncul juga pemikiran-pemikiran seperti itu, ya nggak salah juga kan untuk datang ke profesional untuk kayak actually gue lagi mikirin banyak hal ini, gimana ya gitu. Bener atau enggak, atau salah atau enggak, apa yang bisa dilakukan untuk membantu gue, karena overthinking comes from somewhere kan berarti. Exactly, bener. Come from somewhere and every night. Oh my god, is this like your session ya? Ini semacam session. Free consultation. Bisa. Kayak mau nanya dikit. Kan gue sempet baca dan denger juga di salah satu artikel gitu. Dibilang kalau zaman sekarang itu kenapa banyak yang akhirnya terekspos case-nya, karena kayak tip of an iceberg gitu. Sekarang tuh udah banyak orang konsul dan praktisinya udah banyak. Psikolognya udah banyak. Kalau dulu sebenarnya case-nya juga banyak banget, tapi karena nggak ada yang lapor dan nggak ada yang kan dulu kayak agak tabu ya, kayaknya ya nggak sih dulu kayaknya kalau kita mau ke psikolog gitu kan, gue tahu psikolog cuman kalau IQ doang lo nggak psikotes. Iya kan, kalau itu kayak ada psikolog tes gitu, tapi iya kalau orang tua kan, kalau ya mungkin boomer gitu kan, ya kan kita orang tua boomer, jadi mereka tuh kayak agak kenapa mesti ini psikolog, terus atau ada waktu itu sepupu gue, om gue gitu ya, dia generasi X kayaknya, terus dia mau sekolah psikologi, terus ya ditanya sama orang tuanya atau yang kayak lebih tua, ngapain emang psikolog, emang mau ngurusin, kan dulu konsepnya adalah, atau bukan konsepnya, orang tuh mikirnya oh kalau psikolog ngurusinnya orang gila gitu, orang stres gitu, kayak enggak kok sebenarnya hidup nggak sestres itu atau gimana gitu kan. Ya jadi apakah itu juga relate dengan
sekarang tip of iceberg gitu. Iya bener banget. Itu kan implikasi, bisa dibilang implikasi positif dari awareness tadi ya. Dengan orang makin banyak aware dengan kondisi diri dan berani ke psikolog kan itu jadi akhirnya itu meningkatkan jumlah service yang diakses gitu. Dan itu juga yang akhirnya mungkin membuka membuka nggak apa-apa itu kayak membuka data-datanya gitu. Iya. Jadi yang meningkatkan cases itu tadi. Iya. Oh, iya. Gitu. Iya sih Oke. Jadi berarti emang sekarang dibandingkan 5-10 tahun lalu emang praktisinya berarti emang udah lebih banyak lagi. Lebih banyak ya? Kalau praktisi pasti meningkat karena demand-nya juga meningkat kan ya tadi dari awareness. Kalau APA, American Psychological Association, yang masih jadi acuan ya untuk terkait psikologi itu, mereka bilang emang unprecedented demand gitu. Emang belum ada sebesar ini demand-nya gitu. Dan dengan demand yang begitu banyak, meskipun praktisi meningkat, sebenarnya belum ke cover gitu. Belum secara rasio banyak banget negara termasuk Indonesia yang jauh di bawah rasio yang diharapkan untuk satu orang tenaga kesehatan mental atau satu orang psikolog dengan jumlah kian atau pasien yang harus ditangani gitu. Jadi sebenarnya gapnya masih besar gitu. Dan tentu saja kan praktisi pasti berpusat di kota-kota besar baru mau nanya gitu. Jadi belum ke rural area yang mana daerah-daerah di Indonesia luas banget gitu. Benar. Jadi nah itu gimana, itu jadi pertanyaan lagi kan, gimana sekarang kalau misalnya jumlah praktisi itu juga masih belum mumpuni untuk jumlah orang yang membutuhkan akses. Nah itu mungkin apa yang gue mau sampaikan itu sedikit counterintuitif dari apa yang kita akan ngobrolin gitu ya, karena menurut gue terapi itu bukan satu-satunya jalan gitu untuk masalah psikologis bahkan mungkin gitu, karena sebagai individu tuh yes of course lu punya aspek psikologis, tapi lu juga punya aspek fisiologis, aspek sosial, aspek environmental, masalah sistemik yang mempengaruhi kehidupan kita juga gitu. Jadi walaupun kita nanti akan ngomongin gimana caranya pilih psikolog yang pas, kalaupun lu nggak dapet psikolog yang pas gitu, atau kalaupun lu belum punya akses, belum bisa akses layanan kesehatan mental, coba lihat mungkin di sekitar lu ada nggak sih hal yang bisa you put more attention on gitu. Misalnya lu udah terapi nih gitu, tapi tidur masih berantakan, masih begadang, masih ngopi sampai aslam, dan akhirnya kan jadi anxious gitu kan, detak jantung naik gitu. lagi iya begitu, gue kayak udah tidur nyenyak, dia kayak gerdak terus dia tinggal besok gini, enak ya tidurnya, I'm sorry I don't know what's happening. That's not gonna be fixed just because you go to therapy kan gitu. It's the work that you put into in between therapies gitu. Benar. And in between therapy session. Terus kemudian juga masalah sistemik, lu go to therapy tapi you don't have a stable job. Unfortunately a lot of people belum punya stable home misalnya kayak gitu. Itu juga nggak akan di-solve dengan terapi kan. Jadi kalau menurut gue terapi itu almost like a pie chart gitu loh, bulat gitu kan. Terus ada slices bagiannya, of pie gitu atau slices of pizza. Terapi is just one slice, dan ada banyak hal yang bisa mendukung kesehatan mental lu gitu. Oke. Nanti ditampilin kali, bisa nggak ya? Iya bisa. Ini jago kok graphic designer kita, editor kita nih handal banget. Iya. Tapi aku ingat sih, ya benar kayak lu bilang tadi, kayak ya terapi udah, tapi days after terapi tuh ngapain gitu. Karena waktu itu kalau gue kan pernah ya ke terapi juga gitu, dan psikolog gue tuh bilang kayak kita tuh kayak lagi workout, lagi nge-gym. Kita tuh psikolog tuh kayak personal trainernya, lo yang harus do the work. Dia kayak kasih menunya, lo misalkan kayak ya lo sit up buat dapat perut kotak misalkan gitu ya, jadi kayak lo mesti segini. Nah iya udah, tapi kan lo yang ngejalanin gitu. Jadi ya terapinya ini ya kita latihannya di sini, tapi setelah itu
ya lo harus atur lagi gitu kan. Benar. Karena Oke, kan oke. ya a therapist atau psychologist gitu atau mental health professional sit with you paling 1 jam, Iya. 1,5 jam per minggu gitu. Tapi you sit with yourself how many hours per week gitu kan. Exactly. Gitu. Jadi perlu ada effort juga dan perlu ada ya kemauan sih to change to do the work juga. Iya. Yes, sekarang tadi Kes menarik bahas praktisinya, kayak penyebarannya juga masih belum merata dan apa mungkin nanti spesialitinya juga masih apa ya terbagi-bagi kan. Kayak di awal juga tadi Kes bilang ada yang khusus remaja, khusus dewasa. Boleh ceritain dikit nggak itu pembagiannya kayak apa sih? Yes, ini apakah kita akan masuk ke cara pilih psikolog gitu? Gue punya ada kayaknya 4 steps maybe. Oh, boleh. Iya sih. untuk gitu ya. Iya, boleh ya, bisa langsung ya? kali ya? Bisa sih. Iya, kita langsung masuk ke karena emang kita mau langsung masuk ke situ juga sih. Iya, kayak buat kayak sadar kapan sih lo Iya. ya kan nih Okay. relate sama cari kebutuhan. Apa maksudnya kita as individual mau kapan? Bukan mau kapan atau kayak rasanya tuh kapan sih harus ketemu dengan psikolog atau kayak gitu. 4 steps menarik. Iya, oke. 4 steps. Oke. Boleh. First steps tadi gue mikirnya untuk psikolognya, tapi kalau pertanyaannya untuk kapan gitu, kapan atau apa sih yang perlu disadarin gitu ya untuk memulai pemeriksaan, ada beberapa hal juga sih. I don't know if it's for sekarang tuh modelnya gitu nggak sih kayak Apa? 3 hal Iya, betul. yang gitu masih Iya. gitu ya. Iya. Dulu kan model BuzzFeed kayak gitu ya. Iya. Exactly. Iya benar-benar. Yang number 2 will surprise you. Iya benar. Ngomongin BuzzFeed. Jadi agak ini ya sorry. Enggak apa-apa, tapi gue jadi thoughts gitu. gue jadi ketawa sendiri BuzzFeed karena dulu kan gitu kan kayak cari tahu gue tuh orangnya kayak gimana ya. Iya, benar. Lewat Iya, BuzzFeed quiz benar, nggak ya. sih? Benar-benar Which quiz. city are you? Iya. Terposisi oh you are Tokyo gitu ya. Karena lo tenang, tapi lo bustling kayak sibuk tapi kayak apa ada tranquility gitu-gitunya. Iya. Jadi Benar-benar. sama dibacain sama BuzzFeed dibacain. Iya. Jadi ngomongin apa yang perlu disadarin gitu ya, atau apa sih yang terjadi yang perlu lu consider sebelum akhirnya perlu cari psikolog. Biasanya kalau gue mudahnya adalah secara psikologis tuh kan manusia punya pikiran, punya emosi, punya perilaku gitu ya. Oke. Jadi ngecek dari 3 hal itu. Misalnya emosi itu gue selalu bilang mental health is when you experience appropriate emotions at the right context gitu. Oh, oke. Jadi merasakan emosi yang tepat pada konteks yang tepat. Oh, itu apa tadi? Dalam hal emosi Oke, gitu, dalam oke. hal emosi untuk ngecek ini gue lagi kenapa nggak ya gitu. Oke. Contohnya misalnya kalau ada orang terdekat lu yang meninggalkan lu gitu ya, what's the right atau what's the appropriate emotion menurut lu kayak seharusnya sedih kan? Mungkin ada rasa sedih, ada rasa Apa ya, marah kali ya. putus Kecewa. asa, Iya, frustrasi gitu juga. Nah, ya itu sebenarnya adalah emosi yang wajar dirasakan di konteks itu, gitu. Jadi kalau sebaliknya justru misalnya ada orang yang terdekat meninggal dunia gitu ya, terus lu malah cekikikan atau malah ketawa-ketawa. Nah itu kan berarti ada signs di mana you're responding in an inappropriate way gitu kan. Oke. Berarti kan respon lu nggak sesuai dengan konteks. Iya. Betul. Nah itu mungkin satu cara untuk ngecek gue nih kenapa nggak ya. Oke. Gitu. Kalau emosi yang lu rasakan masih sesuai dengan konteksnya, ya mungkin itu emang emosi yang perlu lu proses dan rasakan dan terima. Bagus. Iya. Kalau lagi misalnya lagi happy atau kita ngerasa sedih sendirian, itu kan juga. Benar, itu juga kayak apa ya yang sedang terjadi. Iya. Oke. Terus yang kedua pikiran. Gimana caranya tahu pikiran gue lagi kenapa atau enggak gitu. Kadang kan kita berpikir kayak, oh gue misalnya Nahum berpikir gue lemah nih, gue nggak pantas ada di dunia, kan ada pikiran-pikiran kayak gitu misalnya. Cek deh apakah pikiran itu pantas lu utarakan ke orang yang lu sayang misalnya. Oke. Kadang kita terlalu terjerat dengan pikiran itu kan, kita merasa kayak oh ya gue unworthy, gue nggak pantas ada di dunia ini, sampai ya udah kita berada di situ aja gitu. Tapi kalau coba lu pikirin, kalau perkataan pikiran itu kayaknya nggak pantas deh kalau gue sampein ke orang yang gue sayang, misalnya Nahum, kayaknya nggak pantas deh kalau gue bilang ke Yemima
kamu nggak pantas ada di dunia ini. Ya berarti pikiran itu kayaknya bukan nggak oke deh Iya, untuk gue iya, iya. pikirin. Kayak gue lagi nggak oke sampai pikiran gue memikirkan Oke. hal itu. Get it, yeah. Oke, Karena oke. kita lagi ngomong sama diri kita sendiri kayak gitu. dan iya, lebih iya, iya. kadang seringkali kita berlaku nggak compassionate ke diri kita kan gitu sampai akhirnya Iya. ada pikiran So deep. gitu. Iya sering. Iya sering kan, maksudnya kayak ya gue juga mungkin kadang kalau lagi nggak oke ini kadang kayak gitu kan pikirannya gitu. And it's just pikiran trying to trick us gitu. Karena pikiran itu kan sebenarnya sesuatu yang terpisah dari diri kita sebenarnya kan. It's just a thought, it's just a mental activity. Really? Gitu. Wow. Maksudnya you don't have Oke. to accept it as reality. Iya, That's iya. what I'm getting at. Oh. Iya. Wow. Oke, Karena oke. kalau misalnya kita bilang kayak, ya ini gue nggak pantas disayang, bener itu Iya, realitanya. iya. Gitu. Oh iya iya iya. Iya, Iya bagus. benar. Bagus. Yang pertama tadi apa? Emosi. 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 Kedua pikiran. Oke. Terus yang ketiga perilaku tuh biasanya bisa dilihat ya, bisa diobserve gitu. Misalnya Nahum lihat kok Yemima setelah pulang kerja ngurung diri ya di kamar, nggak mau keluar, nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu teman-teman. Atau Yemima sendiri juga bisa merasakan atau melihat perilaku, mengobservasi perilaku diri kan gitu. Ya gue kayaknya akhir-akhir ini udah beberapa minggu nggak pengen deh ngobrol sama teman gitu, nggak pengen terbuka sama pasangan. Nah itu juga bisa jadi tanda-tanda bahwa gue misalnya lagi nggak oke. Apalagi kalau itu berlangsung terus-menerus, bisa cek frekuensi, cek intensitasnya gitu. Dan kemudian mempengaruhi area-area kehidupan. Exactly. Iya. Kayak hubungan dengan pasangan jadi gimana-gimana, Iya. hubungan dengan kolega ya atau di kantor. Aku kalau boleh share ya, iya kan kita waktu itu aku kan terapi juga kan waktu itu sempat. Jadi waktu itu emang keadaannya iya secara emosi nggak benar, pikirannya nggak benar, terus perilakunya juga jadi nggak baik sama orang. Di momen itulah aku ngerasa kayaknya iya deh, kayak gue butuh psikolog gitu. Maksudnya butuh apa ya, professional help gitu loh. Instead of kayak karena kan dulu pikiran kayak oh ya udahlah cerita aja. Kan dulu kan kita gitu kan, atau kayak kalau apa ini tunggu apa Sex and the City si siapa karakternya Carrie bilang iya, dia bilang kayak I don't need psychologist, I have you, kayak three of you, aren't you supposed to help me? Girl no, gue kayak girl no, you have problematic anyways. Terus gue kayak iya waktu itu gue cerita sama Nahum, gue cerita sama adik gue, terus sama sahabat gue tuh kayak mereka tuh it's a monthly issue gitu loh. Jadinya tuh kayak stres sendiri, mereka juga jadi jawabannya cuma yang kayak iya entar gitu. Tapi kan kita yang lagi melewati rasa itu kan kayak kesel kan. Kalau gue waktu itu gue kesel banget karena kayak kok jawaban lu gitu Gitu dong, I aja. need more gitu. Terus gue ke Nahum juga jadi apa sih Ya, mental juga. mental juga. Terus gue jadi ke orang lain juga unhappy. Terus jadi kayak somehow kayak gue nggak mau main atau yang gitu benar. Itu tuh di momen itu gue kayak kayaknya udah deh gue I'm ruining myself, I'm ruining my relationship. Jadi saat itu gue kayak bilang ke Nahum kayak gue perlu professional help deh. Dan akhirnya ya itu sih salah satu bener banget pas tadi Kes bilang oh iya emang bener waktu itu checklistnya emang tepat gitu untuk dapat professional help. Dan itu ya ngebantu sih. I'm sure nggak mudah sih waktu itu kan buat lu sendiri yang ngalamin dan buat orang sekitar Bener. gitu. Dan yang orang bilang bener sih bahwa your mental health is not only affecting you gitu. Your mental health affects orang-orang di sekitar lu kan, pasangan dan teman-teman. Dan yang tadi Jemima sampaikan bener sih, dimana mungkin salah satu sign juga ketika teman atau pasangan udah nggak sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Itu kan berarti a sign to get more professional help atau service gitu. Oke. Nah kalau untuk kayak gitu, Kes, apakah ada kayak lo setiap sebulan kalau Nahum bilang apa kayak lo medical check up kan MCU gitu ya. Kalau MCU kan kayak setahun sekali gitu kan. Kalau kesehatan umum gitu atau setahun apa berapa kali sih? Aku udah lama banget langsung gitu. Minimal setahun sekali, tapi itu bukan minimal, kayak 2-3 tahun sekali sebenarnya cukup sih. Tapi sebelum situ, bukan ada 4 poin tadi. Satu lagi tadi udah belum sih? Yang 4 poin yang untuk iya, sekolah. untuk sekolahnya. Sorry aku salah. Oke, Itu pun gue nggak yakin tuh kayaknya 4 poin. Nanti gue revisi lagi, gue pikirin lagi berapa poin. Itu bergerak terus ya gitu.
Kayaknya setahu gue belum ada pakemnya di dunia psikologi ya. Itu kan pasti mungkin kalau di dunia medis berdasarkan riset kan, Iya. tentunya seberapa sering sih lu harus check up gitu. Setahu gue di dunia psikologis belum ada pakemnya, tapi feel free untuk fact check apa yang gue sampaikan ya di sini. Nanti gue juga mungkin akan fact check sebelum keluar, tapi boleh banget untuk screening gitu, dan ada alatnya untuk screening. Dan sekarang klinik-klinik tuh mulai mengeluarkan tuh paket ataupun ya service lah, layanan untuk check up. Kalau kita biasanya bilangnya screening sih mungkin, ya itu terminologi ya, gitu kan. Medcheck kan sebenarnya juga screen kesehatan fisik kan gitu. Ya screening ada untuk kesehatan mental, dan ya penting juga sih karena mengakses terapi atau konseling itu menurut gue bukan hanya untuk tindakan kuratif gitu ya, bukan hanya untuk proses penyembuhan, tapi juga untuk tindakan preventif. Iya benar, iya preventif, benar-benar. Kalau misalnya tahu akan menjalani transisi hidup gitu, atau paling sering tuh biasanya orang sebelum nikah tuh kan premarital check up tuh udah banyak gitu. Untuk kondisi kesehatan mental dan juga kesehatan relasi. Nah itu ya termasuk screening kan, termasuk konseling untuk menghadapi kehidupan yang baru atau apa namanya fase berikut. Betul. Ada ininya nggak sih, kayak bukan syarat tapi kayak waktu yang tepat nggak untuk screening itu? Apakah kalau kesehatan kan mungkin lagi, misalkan kalau perempuan abis datang bulan gitu loh. Tapi kalau untuk screening psychologist atau bukan screening mental health, apakah kayak nggak di saat lo lagi relax atau saat lo lagi emang panik banget atau gimana waktu yang tepat? Sebenarnya pada prinsipnya di dua waktu itu bisa ya. Ketika misalnya lagi udah muncul ke permukaan isunya gitu kan, berarti tapi fokus untuk terapinya kan berarti untuk kayak burning house terus lu memadamkan apinya gitu. Tapi ya sebelum itu terjadi kan perlu juga ada tindakan-tindakan preventif waktu lagi tenang, waktu lagi rumahnya nggak kenapa-kenapa, in order untuk konsultasi gitu. Jadi dua-duanya sih mungkin gue belum bisa bilang waktu yang paling pas kapan, karena akan that's the thing with therapy juga gitu, beda-beda per orang kan. Iya benar. Gitu. Oke. Tergantung. Itu berarti masuk ke pertanyaan kita, pertanyaan intinya. Berarti gimana caranya emang pilih psikolog yang emang pas buat kita gitu. Benar-benar. Jadi makanya apa mau langsung masuk ke situ? Boleh. Let's go. Karena semua pasti nungguin gue kapan gue mau nih. Semoga membantu. Mungkin first of all gue mau bilang bahwa it is a journey ya. Mungkin kalian ngalamin, gue juga ngalamin, gue juga pernah jadi klien gitu. Dan it is going to be a journey, dan I guess congratulations, tapi juga stuck with it, maksudnya go through with it gitu, karena it is going to be something. Yang pertama, untuk cari psikolog yang pas ya, bisa lihat dari spesialisasinya. Jadi psikolog tuh memang ada spesialisasi masing-masing, dan dari spesialisasi ini bisa lihat dua, satu isu yang ditanganin psikolog nih apa, kemudian juga kelompok yang biasa mereka tangani. Gitu. What I mean by issues adalah mungkin masalah relasi, masalah trauma, masalah neurodevelopmental issues yang sering diomongin kan sekarang, ADHD, ASD, autism gitu ya. Nah itu termasuk kelompok isu tuh gitu. Jadi bisa cek juga kira-kira kebutuhan gue berkaitan dengan isu apa sih gitu. Yang kedua, spesialisasi terkait kelompok. Tadi kelompok dewasa kah, kelompok umur, kelompok anak kah gitu. Karena kan penanganan anak dan remaja mungkin beda ya dengan dewasa. Kemudian kelompok marginalized yang perlu psikolog dengan sensitivitas tertentu. Gitu. Iya benar-benar. Itu terus kemudian kelompok apa lagi ya? Gender mungkin kalau misalnya ada, ya perempuan kan punya ekspektasi sosial yang mungkin berbeda dengan dari laki-laki kan gitu. Mungkin ada
internalize misogyny gitu Oke, yang oke. sebagai perempuan itu kita terima gitu. Jadi mungkin ada psikolog memang spesialisasi perempuan gitu sih. Oh, ada satu, bukan satu, tapi pertanyaan, apakah agama relate nggak sih religion with this specialization gitu loh? Kalau psikolog kan sumpahnya ya kita menerima sebenarnya, nggak boleh membeda-bedakan sebenarnya dalam segi agama, ras, kepercayaan segala macam, gender tadi gitu. Tapi memang ada kenyamanan dengan psikolog tertentu. Kalau sebagai klien kita memilih, kayaknya lebih pengen psikolog yang punya values yang sesuai. Sebenarnya sah-sah aja. Oke. Gitu. Karena kan kalau kita bicara talking therapy kan seberapa nyaman sih kita bisa benar-benar dengan orang itu, atau seberapa safe sih kita bisa dengan orang itu, seberapa nyambung mungkin dia akhirnya jadi bisa lebih ngerti values kita gitu. Ya boleh-boleh aja sebenarnya dari sisi klien. Oke, that's interesting. Gitu. Oke. Itu kalau terkait spesialisasi ya. Oke. Terus menurut gue ini salah satu hal yang perlu diconsider tapi jarang dibahas, itu adalah cek lokasi, availability si psikolog, dan juga rate gitu. Karena you want your therapy to be affordable kan. Exactly, langsung gitu. Kalau duit itu jadi masalah baru lagi tiba-tiba. Benar. Kayak oke, lu go to therapy tapi ternyata ada financial burden yang comes with it gitu. Nah, itu juga perlu diconsider, seberapa sih resources yang mau dikeluarkan. Availability akan menyangkut dengan seberapa sibuk si psikolog gitu kan. Oke, memang kita pengen someone more senior kadang, tapi kadang-kadang nggak terlalu available jadwalnya gitu. Lokasi juga akan menyangkut dengan kayak kadang-kadang kayak aduh kejauhan terus malas jadinya macet. Jadi it's something to consider sih. Oke. Gitu. Oh iya bener sih, itu bener, maksudnya kayak perkara jauh, distance, terus juga kan tadi aku bahas kan kayak maksudnya sebelum case kesini aku bilang kayak boleh nggak sih kalau kita bahas tentang harga gitu, karena kan emang maksudnya untuk untuk terapi itu kan nggak murah ya sebenarnya yang udah dilewatin gitu, bahkan sampai ada temen gue tuh yang kayak nggak gue nggak lanjut lagi soalnya udah kemahalan, jadi gue mau nggak mau gue cari lagi yang lebih lebih affordable, yang lebih cocok sama gue gitu budgetnya. Terus udah gitu juga kan sekarang emang banyak ya, bahkan Kak terus sempat bilang availability, kayak waktu itu gue pernah kan mau terapi pertama, terus dia kayak bilang gue baru ada jadwal nih nanti kayak sekitar tanggalnya kayak agak jauh. Maksud gue kayak sempet yang kayak tuh gue belum tentu berasa gitu lagi, takutnya gue bener kan. Gue sekarang gue mau cerita, gue lagi banyak banget nih unek-uneknya, maksudnya lagi pengen di bisa masalah kayak di bukan unsolved tapi kayak di pengen diproses gitu ya untuk dikeluar externalize. Tapi kayak nunggu 2 minggu gue masih stay begini 2 minggu, belum tentu gue masih begini. Benar. Nah, apakah itu juga terus ya ada akhirnya temen gue tuh yang kayak yaudah deh gue maksudnya daftar register ke yang YouTube lah, atau maksudnya via YouTube ada kayaknya psychologist yang bisa buka di YouTube, terus udah gitu dia pokoknya apply kemana-mana gitu, akhirnya jadi banyak gitu. Maksudnya akhirnya kayak punya banyak option untuk itu gitu loh. Terus waktu itu gue tanya, kalau dia 2 minggu apakah emang mereka sebenarnya semacam sengaja kayak nggak apa-apa lo 2 minggu aja dulu, karena belum segitu ini kayak tadi dibilang kayak mungkin symptoms yang lo baca lo terlalu internalized gitu loh, kali nggak segitunya, atau emang kenapa ya itu balik akan sesuai dengan psikolog masing-masing ya. Kayaknya gue nggak bisa menjawab sorry. Apakah enggak valid question. Salah, it's a valid question kan, maksudnya apakah ada unsur kesengajaan untuk make you wait. I can't speak to that one particular, tapi sejauh yang gue harapkan sih ya enggak ya. Maksudnya psikolog mungkin juga nggak akan dengan sengaja membuat lu wait gitu. Apalagi kalau belum ketemu kan, dan dia belum tahu hasil screening lu gitu. Jadi mungkin emang kesibukannya aja yang memang perlu, dan relate back ke yang kita omongin tadi, jumlah psikolog atau jumlah practitioner belum banyak gitu. Jadi ya masih overload case-nya gitu, juga sangat mungkin. Kalau
seberapa, maksudnya ya kan kata pertanyaannya gimana caranya pilih psikolog. Jadi kalau termnya adalah kayak, maksudnya ya bukan syarat ya, tapi checkboxnya adalah kayak nyaman ngobrolnya, terus apa lagi tuh? Kalau Nah untuk itu yang ya gitu. mungkin setelah dua itu kita bisa masuk ke gimana saat ketemu dengan psikolog gitu. Oke. Soal nyaman to a certain extent menurut gue iya gitu. Walaupun menurut gue safe atau aman trumps nyaman gitu. Psikolog should make you feel safe, make you feel like you can trust them. Dan kalau soal nyaman, the job of the therapist is not to provide comfort sebenarnya gitu. Karena terapi akan nggak nyaman sih. Oh ya. Gitu. Pertumbuhan dan iya? pertumbuhan kan nggak akan change is not Iya. gonna be comfortable, right? Gitu. Exactly. Jadi to a certain extent iya, lu perlu nyaman untuk akhirnya bisa share gitu. Tapi akan ada waktunya mungkin lu juga di challenge gitu. Mungkin ada waktunya bahwa psikolog akan bilang kayaknya ini nggak tepat deh yang lo lakuin, maksudnya kayak challenge you gitu untuk pikiran atau perilaku yang nggak baik mungkin juga buat diri lo dan orang lain gitu. So to a certain extent yes you should feel comfortable with your therapist, tapi nggak sampai titik dimana akhirnya lo nyaman dan nggak berbuat apa-apa. Oh, oke. Jadi kayak semacam divalidasikan perasaannya, bukannya di challenge. Maksudnya bukan yang nggak di challenge, cuman ya jadinya dia kayak ya sebagai pasien kayak nggak apa-apa kali ya gue begini gitu ya. Betul. Kalau emosi kita emang validasi emosinya gitu, karena emosi nggak ada yang salah dengan emosinya, tapi bagaimana itu kemudian jadi perilaku, itu perilakunya kan nggak harus selalu kita validasi kan gitu. Gitu. Emosi marah nggak apa-apa, tapi ketika lu marah-marah nggak jelas dengan nggak jelas ya, tapi marah-marah sampai menyakiti orang lain dan menyakiti diri lu, it's not to be validated. Oke. Ketika dia mau pilih psikolog yang pas, kan biasa suka ada apa review online gitu-gitu. Itu bisa jadi sebuah parameter nggak sih? Bisa, tapi take it with caution karena kadang-kadang siapa yang nulis reviewnya gitu kan. Dengan klien kan, kita sebagai klien kadang-kadang nggak selalu dalam kondisi yang oke ketika kita sedang ketemu psikolog kan. Gitu, dan mungkin ada friction waktu kita nggak kondisinya oke, yang membuat kita mungkin kayak nggak objektif juga dalam memberikan review gitu. Tapi ya kalau itu jadi pattern gitu ya, banyak yang seperti itu pengalamannya, ya perlu diconsider. Tapi menurut gue yang penting adalah mungkin lo coba sendiri. Gitu. And stuck with it for like a first few sessions, 1, 2, 3 sesi kalau bisa gitu. Karena kan itu yang akan pengalaman orang lain akan beda dengan pengalaman lu. Iya, benar. Orang akan suka dengan style tertentu, kepribadian tertentu gitu kan. Dan ada orang yang nggak suka, and it's okay juga kalau menurut nggak suka. Iya, I was lucky enough to have that one psychologist aja sih. Jadi langsung cocok kalau waktu itu aku. Langsung itu. I'm glad. Jadi kayak dapat referensi dari teman yang ngasih tahu. Akhirnya kayak oke deh coba. Ternyata pas ini oke gitu. Mungkin yang jadi apa ya istilahnya kayak keraguan gitu. Orang kayak nggak mau ke psikolog atau kayak apa ya? Ya nggak mau terapi gitu. Apakah kayak ada, kan suka ada yang kayak enggak tapi takut nanti psikolognya cerita atau kayak cerita mungkin ke pasangannya atau ke orang tuanya atau kayak mungkin somehow ada rasa kayak dijudge gitu. Itu tuh gimana ya kalau itu Kis? Iya, Do you itu have any words? signs you should look out for sih, memang gitu kan. Sebagai psikolog ya harus keep confidentiality gitu. Dan kemudian juga non-judgmental itu ya gitu. Ya itu adalah sebuah sikap yang harus semua psikolog sebenarnya ambil gitu. Jadi kalau misalnya memang ada questions terkait sikapnya yang dismissing, kemudian threatening gitu, ya itu adalah sebuah yang harus diconsider red flag sih dari seorang psikolog. Gitu. Oke. Karena tadi relate to safety tadi kan. Iya. Gara-gara kamu nanya, aku langsung jadi kepikiran. Consider kayak gitu tuh kalau based on gender,
oke nggak sih, Kes? Maksudnya kalau cewek prefer yang psikolognya cewek atau cowok gimana? Kayak gitu itu maksudnya jadi sebuah consideration juga nggak? Dari klien sih preferensi apa yang diminta ya seorang psikolog atau mungkin klinik ya yang punya banyak profesional ya mungkin akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan preferensi gitu. Apalagi kan kita mungkin juga belum tahu ya apa history yang dimiliki sampai mungkin lebih nyaman misalnya perempuan dengan perempuan gitu. Itu kayaknya sih yang mungkin bisa gue sampaikan. Ya kali ya. Iya. Soal gender. Kadang-kadang juga kalau misalnya kalau dokter kan kalau sesama keluarga juga ini ngomong preferensi lagi. Kayak misalnya kalau kita konsult sama keluarga kan kayak dokternya lebih nyaman kayak gitu-gitu. Kalau psikolog gimana? Apa boleh nggak sih kayak ke keluarga gitu, maksudnya kayak saudara atau apa gitu-gitu? Kita enggak sih. Kalau dari kode etik enggak menangani keluarga, enggak menangani kita tuh nggak boleh punya peran ganda gitu. Apa sih bahasanya? Conflict of interest gitu ya, semacam itu. Kayak misalnya Nahom temen gue gitu ya, terus nggak boleh jadi klien karena kan itu jadi gue punya peran sebagai teman dan peran sebagai psikolog gitu. Jadi emang harus sesama stranger gitu. Yang perannya ya hanya hubungannya hanya hubungan practitioner, clinician atau psikolog dengan klien gitu. Kalau contoh tadi kan hubungannya ganda kan, hubungan sebagai teman dan hubungan sebagai psikolog dan klien, dan pasti itu ada bias di situ. Iya. Gitu. Benar-benar ada bias. Baru tahu, aku juga baru tahu. Kalau keluarga tuh nggak boleh. Gitu. Mungkin hampir sama ya prinsipnya dengan dokter, karena jadinya nanti jadi nggak objektif dalam mengambil keputusan dalam kasih treatment. Iya bener. Tanpa terasa obrolannya sudah lama, cuma menarik banget. Ini tuh selalu menarik ya kalau ngomongin tentang psikolog, karena kadang kalau gue ngerasa suka ada yang kayak mungkin temen gue mungkin yang lebih modern gitu. Kalau gue kan waktu itu aku belum ngerti kan, akhirnya temen aku yang bilang lu pergi aja deh kayaknya gitu, kayak karena udah nggak tahu mesti gimana. Gue tuh ada satu analogi ya, case yang gue suka banget dan selalu gue share untuk temen gue yang kayak mereka lagi kayak gue nggak tahu gimana deh gitu, maksudnya kayak udah bener-bener ya 3 itu emosinya, pikirannya, perilakunya kayak udah berantakan. Gue tuh selalu bilang kayak lu bayangin lo ketemu terapi itu tuh kayak lagi benang kusut, dia tuh ngebantuin lo ngasih tahu yang benang merah tuh digulungnya ke sini. Bener. Iya nggak sih, kayak biru di sini. Jadi kayak masih ruwet mungkin, tapi paling nggak lama-lama balik ke gulungannya. Betul. Lo jadi lebih clear dalam menghadapi hidup atau masalah gitu, karena udah bisa terkotak-kotakan bahwa ini gitu. Iya benar-benar. Dan dari analogi itu yang bagus menurut aku adalah yang ngurai itu bukan psikolog ya, tapi kita sendiri kan. Jadi bukan kayak sini gue urain gitu, tapi kayak coba diurain gitu kan. Iya benar. Betul. Wow, this is very interesting. Wow, thank you guys. Is there anything else you want to share? Kira-kira apa? Apa ya? Hal penting yang kita terlewat. Mungkin gue pengen bilang bahwa mental health is health dalam 2 arti ya. Yang pertama, mental health is kalau itu adalah isu kesehatan, treated as a kayak physical health kan gitu. Kalau lu berani untuk misalnya juga akses layanan kesehatan fisik gitu, kenapa enggak untuk kesehatan mental gitu? Toh pain-nya sama, satu kelihatan satu enggak gitu. That is so true. Yang kedua adalah mental health is health. Jangan cuma fokus ke illness-nya kayak yang kita ngomongin di awal kan gitu. Mental health is health. It is about health gitu loh. It is about kesehatan, about kesejahteraan, tentang kebahagiaan hidup gitu. Jadi nggak melulu harus fokus ke ill health, ke illness. Gue ada gangguan apa, gue ada gejala apa, tapi juga mensyukuri kesejahteraan yang udah ada, mensyukuri kebahagiaan yang ada. Itu sih gitu. Jadi shifting the focus from illness to health, kesejahteraan and well-being gitu. Nice. That is so nice. Aduh. That is so nice. Aku seneng banget ngomongin ini. Excited banget karena emang ya kayak kita suka. Anyway, it's gonna be another hour ya kalau ngomongin ini lagi. Another session. Iya, tunggu another episode. Jadi kalau misalnya pendengar kita mau
consult sama Cass, kontaknya kemana misalnya? Bisa ke Pion Clinician tempat gua praktek sekarang. Mandiri juga mungkin kalau ada kontak yang link yang gua bisa sampaikan nanti Ya, boleh. Nanti kita share di description atau di ini kita ntar kita share. Betul. Aduh, thank you so much, Cass. Thank you. Udah ngobrol-ngobrol sama kita di MCNooms Yes. podcast Thank ini. you. Mungkin buat menutup seperti biasa kita punya namanya kutipan andalan. Boleh di-share kira-kira apa kutipan andalan yang membuat Cass jadi kayak sekarang gini sih. Kutipan andalan gue adalah, mungkin kalian familiar dengan kutipan ini, which is kesusahan sehari untuk sehari aja. Bagus. Ada aja cry. itu kayak buat kaum overthink kayak aku kayak Bener kayak gue juga sebenarnya gitu. Karena untuk kaum yang ada tendensi overthink, cemas gitu kan, kita hidup di masa depan ya. Iya. Apalagi sih yang akan terjadi, kesusahan apalagi yang akan terjadi di hidup gue gitu, suffering apalagi gitu. Padahal kadang-kadang cuman ya udah untuk hari ini aja, besok mungkin susah tapi mungkin enggak. Gitu. Dan kalau bahasa sekarangnya itu lebih mindful jadinya kan, lebih fokus and present moment dan hidup untuk hari ini. Mungkin itu masih gue try to live by juga sih. Jadi belum jadi apa ya, belum perfect lah dengan hal itu gitu. Tapi paling itu jadi guide loh. Bener. Oke, thank you so much, Cass, for sharing. Main-main kesini.